Pemirsa, ada banyak sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan, termasuk di antaranya yang satu ini, di mana malam pergantian tahun di Jakarta ini berlangsung meriah. Ya, ribuan kembang api dengan berbagai warna menyemarakan langit Jakarta. Pergantian tahun, ribuan warga Jakarta memenuhi sepanjang bundaran Hotel Indonesia. Warna-warni kembang api meramaikan malam pergantian tahun 2025. Bundaran Hotel Indonesia disulap menjadi panggung megah dengan beragam atraksi. Sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal berada di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan musik sepanjang malam pergantian tahun. Selain itu, pertunjukan ratusan drone light yang menciptakan pengalaman visual menakjubkan. Sementara itu, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dipadati lebih dari 55.000 pengunjung saat perayaan Tahun Baru 2025. Berbagai pertunjukan spektakuler dinikmati pengunjung mulai dari panggung hiburan, drone light show hingga musical fireworks. Perayaan Tahun Baru 2025 kali ini di Ancol bertemakan liburan penuh ceria. Sementara itu, perayaan Tahun Baru 2025 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur menggelar sejumlah acara menarik seperti konser musik hingga air mancur menari. Perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah kali ini mengusung tema Sukaria Gak Ada Habisnya. Salah satu acara andalan dari Taman Mini adalah Sorak Sorai Fest yang menyuguhkan pertunjukan musik dengan sejumlah artis ternama. Taman Mini merupakan salah satu tempat favorit pengunjung untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Para pengunjung berharap di tahun 2025 dapat segera menggapai mimpi-mimpinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambangi perayaan pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, kehadiran Presiden Republik Indonesia ini juga mencuri perhatian karena adanya sosok putri Presiden kedua Indonesia, Titi Soeharto. Malam pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta berlangsung dengan meriah. Selain adanya berbagai penampilan spektakuler, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menarik perhatian masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat, Prabowo hadir pada detik-detik pergantian tahun dengan mengenakan batik berlengan panjang. Menyapa masyarakat saat menuju panggung, Prabowo juga terlihat didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo. Selain itu juga terlihat mendampingi Prabowo di Bundaran HI putri kedua Presiden Republik Indonesia, Titi Soeharto. Dengan mengenakan pakaian model baju kurung yang dipadukan dengan kain batik, Titi memberikan salam kepada masyarakat. Prabowo, Didit, dan Titi terlihat akrab di mana ketiganya merayakan Tahun Baru bersama di Bundaran HI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Silakan, 5 abad. Sekali lagi, 5 abad. Pemirsa, momen langka terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan malam Tahun Baru 2025. Acara yang digelar di Balai Kota ini diisi berbagai kegiatan. Salah satunya pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang berisi tulisan harapan warga Jakarta. Provinsi Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian Tahun Baru 2025. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Pemirsa, di beberapa daerah di Indonesia, malam pergantian tahun disambut dengan berbagai kemeriahan dan juga sukacita. Menyambut malam pergantian tahun 2025, ribuan warga memadati kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara yang menjadi lokasi favorit masyarakat untuk berkumpul.
Pemprov Manado selalu mengadakan pesta rakyat setiap malam pergantian tahun seperti pesta kembang api hingga pertunjukan musik. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pesta rakyat di malam pergantian tahun. Selain kembang api, acara ini dimeriahkan juga dengan panggung musik. Warga antusias memadati lokasi sejak sore waktu Indonesia bagian timur. Perayaan menyambut tahun baru 2025 digelar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, dimeriahkan dengan panggung musik dan pesta kembang api. Pesta kembang api di GWK ini berlangsung selama kurang lebih 5 menit dan disebut sebagai pertunjukan terbesar di Bali. Sementara itu antusiasme warga Surabaya menyambut malam pergantian tahun dengan pertunjukan air mancur menari yang spektakuler di Jembatan Surabaya. Selain air mancur menari dan berwarna-warni, untuk menghibur warga dalam merayakan tahun baru, warga juga dihibur dengan hiburan musik. Perayaan malam pergantian tahun 2024 menuju 2025 di Kota Bandung ditutup dengan pesta kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di sekitar kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Kembang api diiringi suara sambut trompet pergantian tahun baru 2025 di kawasan titik 0 km Kota Yogyakarta. Meski sempat diguyur hujan dan pemerintah meniadakan panggung hiburan, namun tak menyurutkan antusiasme ribuan wisatawan untuk memeriahkan malam tahun baru di kawasan ini. Sementara itu, suasana perayaan Tahun Baru 2025 dijalani berbeda oleh para pengungsi erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Ratusan pengungsi di posko pengungsian Desa Kobasoma, Flores Timur merayakan pergantian tahun dengan melakukan ibadah tutup tahun di Gereja Katolik Stasi Santa Yosef, Kanada. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Leutobi laki-laki beribadah di Gereja Katolik Stasi Saint Joseph, Kanada untuk merayakan pesta tutup tahun dan sambut tahun baru 2025. Perayaan ibadah dipimpin Pastor Nahayon Svedi dan mendengarkan khotbah tentang kondisi pengungsi. Pastor juga mengajak pengungsi agar tetap tegar dan kuat menghadapi cobaan yang terjadi. Salah satu pengungsi, Lucia, mengungkapkan kesedihannya karena merayakan Natal dan Tahun Baru di tenda pengungsian. Ia juga sangat merindukan rumah dan saudara, serta berharap cobaan segera berlalu. Rasanya pokoknya tidak seperti di rumah tinggal sendiri. Sedih atau gimana? Sedih campur. Kalau di rumah, kalau di kampung dulu? Oh, kalau di kampung dulu tuh sibuk. Malam begini bisa, apalagi kalau ada tanggungan kor, semua pokoknya libat diri semua. Saat ini total pengungsi akibat erupsi Gunung Leutobi laki-laki yang masih berada di tenda pengungsian berjumlah 7.226 jiwa. Mereka tersebar di 5 posko pengungsi. Sekarang saya sedang berada di posko pengungsian di Desa Kobasoma, di mana di posko ini menampung sebanyak 600 jiwa pengungsi dari Desa Nawapote dan Desa Buru. Para pengungsi ini merayakan malam tahun baru di kamp pengungsian. Mereka merasa sangat sedih dan gelisah karena baru pertama kali mereka merayakan pesta tahun baru di kamp pengungsian. Harapan mereka agar tahun baru tahun 2025 ini status Gunung Leutobi sendiri bisa turun ke normal sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% akhirnya diputuskan mulai berlaku mulai 1 Januari 2025. Meski hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Kenaikan PPN sebesar 12% menjadi tantangan baru di awal tahun 2025.
Di tengah pro kontra masyarakat, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Kebijakan ini diperkirakan akan mempengaruhi harga sejumlah barang dan jasa, khususnya barang mewah. Adapun jenis barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% antara lain bahan makanan premium, beras premium, daging premium, buah-buahan premium, ikan mahal seperti salmon. Sementara itu barang elektronik premium mencakup TV layar besar, lemari es multi pintu. Ketiga, kendaraan mewah yaitu mobil sport dan motor besar. Keempat, properti mewah, rumah dan apartemen mewah. 5, jasa mewah, jasa pendidikan premium, sekolah internasional, jasa pelayanan kesehatan media premium, layanan kesehatan kelas atas. Meski hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Sebab jika konsumsi barang mewah menurun, maka akan mempengaruhi rantai pasokan industri, termasuk pekerja dan jasa pendukungnya. Nah, apakah ini akan berimbas ke masyarakat menengah bawah? Saya kira ya, terutama pada secara akumulatif beberapa industri yang saling terkait, ya, terutama misalnya industri, misalnya kalau di properti ada industri-industri pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan. Ya, saya kira pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Intinya ya ada sedikit ya mungkin inflasi pada kelompok tertentu sebagai kenaikan PPN tadi. Ya. Kenaikan PPN 12% dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan diharapkan dapat menciptakan keadilan karena hanya menarget masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun pemerintah perlu memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat luas dan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Ya, warga mengaku trauma akibat banjir ini karena harta benda mereka ludes terbawa banjir. Inilah kondisi permukiman warga yang berada di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara pasca diterjang banjir bandang. Puluhan rumah tertimbun material lumpur, kayu, dan bebatuan. Di lokasi aliran sungai, kayu gelondongan bercampur lumpur menerjang permukiman warga, bahkan sempat menimbun akses jalan nasional lintas Kota Cane, Medan. Warga trauma akibat banjir ini, pasalnya mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda saat banjir menerjang. Mana itu waktu banjir? Ini kami pas lari ke bawah sana, Bang. Ada pocoklan, ada numpang rumah orang di pun sana situ lah kami. Jam berapa kira-kira? Setengah 6. Jadi sampai sekarang masih trauma, Kak? Iya, sekarang barang kita nengok apa itu. Awal itu harta benda ada yang banyak semua, ada kemanapun, nggak ada isi jalan. Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 rumah rusak berat dan 43 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini.
Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 kurir narkoba. Ya, saat penggeledahan pelaku membawa 50 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Sebuah mobil terparkir di area Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara digeledah polisi. Pasalnya, 2 orang yang membawa mobil tersebut merupakan kurir narkoba yang hendak mendistribusikan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kurir ini berkat laporan dari warga akan adanya transaksi yang mencurigakan. Ketika diamankan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan 100.350 butir pil ekstasi. Hasil pengembangan kasus peredaran narkoba ini, polisi berhasil menangkap total 5 tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda-beda. M sebagai kurir yang membawa mobil ke Langkat ke Bandara Kuala Namu dan diserahkan ke kurir lain berinisial I. Ia menyerahkan ke P. P adalah kurir yang membawa narkoba dari Bandara Kuala Namu menuju Palembang. Sementara A, pengendali penjemputan narkoba, pengantaran dan pertemuan para kurir, dan H, pengendali antar jemput pertemuan para kurir. Rencananya, narkoba ini akan dijual saat perayaan tahun baru 2025. Ini 5 tersangka dan barang bukti sudah berada di Polda Sumatera Utara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penyidikan sementara, para pelaku sudah 2 kali mengirim narkoba keluar Pulau Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Setelah Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis ringan yang diberikan kepada para terpidana kasus korupsi, timah kini Kejaksaan Agung dan Menteri Hak Asasi Manusia angkat bicara, pemirsa. Kejagung ajukan banding sementara Menteri HAM Natalius Pigai kecewa atas vonis yang diberikan Majelis Hakim Tipikor kepada Harvey Muiz dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini jelas menggambarkan tidak adilnya vonis yang dijatuhkan kepada para terpidana kasus korupsi timah yang merugikan negara. Harvey Muiz divonis hanya 6,5 tahun penjara, sementara Helena Lim dihukum 5 tahun penjara. Semuanya tak sebanding dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Agung akhirnya buka suara. Kejagung mengajukan banding atas vonis terhadap Harvey Muiz. Jaksa Penuntut Umum atau JPU disebut tengah menyusun dalil-dalil terkait memori banding atas vonis ringan terhadap suami artis Sandra Dewi tersebut. Vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan kekecewaannya terhadap vonis ringan tersebut. Menurutnya, vonis ini dinilai tak sesuai dengan nilai korupsi yang dilakukan. Meski tak bisa melakukan intervensi, namun Pigai menegaskan korupsi yang dilakukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM, bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggaran HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup,
hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pangan, energi terhambat. Kita nggak boleh dong. Kita nggak boleh dong. Karena itu menurut saya secara pribadi ya sebagai menteri, saya mengatakan kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat, melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil. Harvey Muiz bersama Crazy Rich, Helena Lim, terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Harvey Muiz divonis kurungan selama 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Helena Lim divonis 5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, vonis 5 tahun penjara membuat ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Ya, di sisi lain netizen menilai vonis para terdakwa korupsi terlalu ringan hingga mereka membuat tim bernada sarkas, pemirsa. Tangis ibunda Helena Lim, Hualian pecah. Lalu pingsan saat menyaksikan jalannya sidang sang anak yang divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim. Karena dianggap mengganggu jalannya sidang, hakim memerintahkan pihak keluarga untuk membawa ibunda Helena Lim keluar ruangan. Petugas akhirnya membawa ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hualian menilai anaknya tidak terlibat dalam kasus korupsi timah, sehingga tidak pantas dihukum 5 tahun penjara. Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana membantu, melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi Harvey Muiz dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena divonis bersalah membantu Harvey Muiz menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Helena Lim juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Sebelumnya, partner Helena Lim, Harvey Muiz, juga telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Harvey divonis 6,5 tahun penjara meski kerugian negara akibat perbuatannya mencapai 300 triliun rupiah. Vonis terhadap para terdakwa kasus korupsi PT Timah ini membuat netizen geram. Para netizen di berbagai platform media sosial membuat meme menyindir putusan ringan ini. Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua, korupsi 150 triliun. Bahkan ada netizen yang mensimulasikan diskon vonis ringan mulai dari 6,5 tahun penjara hingga 1 bulan penjara. Anda dipenjara selama 1,6. Bukan cuma itu, netizen juga memposting narasi-narasi bernada sindiran atas vonis hakim pengadilan tipikor yang dianggap terlalu ringan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Maraknya sindiran dan rasa kecewa masyarakat yang disuarakan pula oleh netizen membuat Kejaksaan Agung bergerak. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum. Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan Sindonews melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar rilis akhir tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja dan capaian Polri di tahun 2024. Rilis tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa siang. Dalam rilis ini, Kapolri memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di tanah air selama 2024. Kapolri menyebut sudah berhasil menuntaskan 60.000 lebih kasus konvensional selama 1 tahun. Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian bencana. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Kapolri juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polri yang telah berjuang dan mengabdi dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, diantaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara HI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan Mondo Aristonya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah. Emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya.
Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak KPI apakah betul atau tidak. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas tersebut membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Pemirsa, gubernur terpilih dan sejumlah mantan gubernur Jakarta bertemu di Balai Kota Jakarta menjelang tutup tahun 2024 kemarin. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjanjikan kejutan di bulan Januari ini. Namun entah kenapa mantan gubernur Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Sore hari ini dan pastinya untuk kota kita Jakarta, kami persilakan Bapak Ibu. Momen unik The Governors alias para gubernur Jakarta bertemu. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengundang gubernur terpilih dan mantan gubernur Jakarta dalam acara Bentang Harapan Jakasa, bagian dari peringatan 500 tahun kota Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2026 mendatang. Sebuah kanvas putih dipajang tempat para tokoh menuliskan harapan mereka bagi masa depan Jakarta. Ini menandakan bahwa untuk membangun Jakarta itu tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh ada pemisahan, pembelahan antar pemerintahan sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Di sela acara, dua mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berbincang akrab bahkan saling berbisik. Namun, keduanya belum mau mengungkapkan isi pembicaraan mereka. Oke. Apa? Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya. Bulan depan. Bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu. Lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Bentang Harapan Jakasa dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Juga beberapa mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, diantaranya Sutioso atau Bang Yos, Fauzi Bowo atau Foke, Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, dan Ahmad Riza Patria. Namun mantan Gubernur Jakarta periode 2012-2014 atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak hadir. Diinformasikan, Jokowi merayakan tahun baru di Solo. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra,
melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, OCCRP. Ya, sementara itu Jokowi menanggapi santai hal itu karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Iya, apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan News melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, wisata Gunung Bromo ramai pengunjung. Yang mana meski harga tiket naik, kuota ekstra yang disediakan pengelola wisata laris terjual. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ramai pengunjung. Meningkatnya jumlah pengunjung terjadi sejak 22 Desember 2024. Ribuan tiket ludes terjual habis. 1.000 kuota ekstra yang disediakan pengelola wisata juga laris terjual. Pergantian Tahun Baru semua kuota terjual habis. Pengelola menggandeng TNI dan Polri untuk bersiaga. Tiket wisata Gunung Bromo awalnya 29.000 menjadi 54.000 di hari kerja dan 34.000 menjadi 79.000 di hari libur. Namun tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan. Karena lihat dari TikTok gitu kan, katanya itu Desember tuh emang paling bagus untuk ke Bromo gitu. Karena ikonik aja sih Pak dari Malang. Gitu ya. Terus setibanya di Probolinggo gimana perasaannya? Setibanya di Bromo gimana perasaannya? Seru sih Pak, kayak nggak nyangka aja kayak. Keindahan alam, Gunung Bromo, lautan pasir, dan menikmati matahari terbit menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Ya, pemirsa, siapa di antara Anda yang ingin berwisata Tahun Baru di kawasan Puncak Bogor hari ini? Nah, daripada bingung memikirkan seperti apa kondisi lalu lintas di jalur puncak nanti, apakah macet atau tidak, kita akan mengikuti laporan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas di tempat Anda melapor saat ini? Baik pemirsa.
Pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Taman Safari, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama, menurut pantauan udara kami, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta pada pagi hari ini tampak cukup kondusif, lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk di situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, dan karena masih merupakan libur panjang, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat wisata dan juga tempat peristirahatan di kawasan ini. Kami menghimbau untuk selalu memantau setiap platform media sosial yang berisikan tentang informasi cuaca dan juga situasi serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan tujuan Anda. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan melaksanakan arus balik dari mudik libur panjang Natal dan Tahun Baru, kami mengimbau untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda dan kondisi Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Kami informasikan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 349 kasus laka lantas yang mengakibatkan 84 orang meninggal dunia, 70 orang luka berat dan 383 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 54% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak lupa untuk kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Dan segala macam rekayasa lalu lintas yang diberlakukan bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Utabarat atas laporan Anda dari kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, sambut tahun baru 2025, tren mode menjadi perhatian bagi banyak kalangan. Ya, ini selain menjadi ajang kreasi diri, tren fashion 2025 ini juga dijadikan sebagai bentuk mewujudkan harapan baru. Nah, lalu seperti apa tren mode 2025? Berikut liputannya untuk Anda. Bergulir dari tahun ke tahun menjadi bentuk ekspresi diri dalam mewujudkan harapan-harapan baru. Nah, sebentar lagi tahun akan berganti. Lalu seperti apa sih tren fashion tahun 2025? Yuk langsung kita ke ahlinya. Tahun baru identik dengan penampilan baru, terutama bagi Anda para pecinta mode. Selain model dan bahan, aksen hingga warna juga menjadi perhatian dalam tren mode 2025. Nah, di tahun 2025, warna pastel dan warna netral seperti mocha butter dan burgundy dark cherry masih menjadi favorit pecinta fashion. Termasuk mode shiny hingga sporty yang menampilkan sisi feminim dipadu dengan gaya flamboyan menjadi tren di tahun 2025. Nah, di sini 2025 menurut aku nih orang akan fokus kembali dengan gaya-gaya baru sih. Kedepannya tuh wanita itu lebih yang unik tapi tetap menampilkan ke sisi femininnya. Kalau pria itu lebih yang flamboyan tapi apa namanya lebih kayak balance ya. Iya, balance gitu antara flamboyannya sama maskulinnya tuh masih balance. Model oversize dan potongan asimetris dengan detail unik juga akan mewarnai tren mode 2025 karena mayoritas masyarakat masih mendambakan suasana rileks namun juga kekinian.
Selain menjadi ajang ekspresi diri, tren mode bagi sebagian besar kalangan juga menjadi wadah mewujudkan karakter diri, harapan, dan cita-cita baru. Saya pun tak ketinggalan mencoba tren mode 2025. Nah pemirsa, ini dia salah satu yang akan menjadi tren fashion 2025. Tahun baru, warna baru, harapan-harapan baru. Tentu saja kuncinya adalah tetap semangat dan percaya diri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cayani bersama juru kamera Jemi Jasin melaporkan. Dadah! Ya, pemirsa, bagaimana keren banget ya perayaan Tahun Baru 2025 di berbagai negara. Nah, tapi ada sebagian negara yang belum merayakan pergantian tahun, salah satunya Amerika Serikat. Nah, saat ini Bayu dan juga pemirsa, warga Amerika ini tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut malam tahun baru, di antaranya di kota New York. Kita akan intip seperti apa suasana menjelang malam pergantian tahun di New York. Sudah ada rekan kami, pemirsa, ada rekan Andrianto Suprayitno, diaspora Indonesia yang saat ini berada di sana. Halo Andri, bagaimana situasi di sana saat ini? Persiapannya seperti apa sih di sana? Selamat malam Mbak dan Mas, saya posisi sekarang berada di 42 Street dan juga 6th Avenue. Kalau bisa dilihat di atas kepala saya ini, itulah yang namanya ball drop yang nanti akan jatuh. Jadi sudah sekitar 12 jam atau dari tadi pagi, orang-orang sudah pada berkumpul untuk berusaha masuk ke posisi tengah, di mana posisinya di belakang saya ini, yang orang-orang akan berkumpul dan melakukan penghitungan mundur bersama. Akan tetapi cuaca kurang mendukung. Pada saat ini hujan cukup deras dan juga jalan-jalan di sekitar Times Square sudah banyak ditutup. Jadi hanya ada beberapa jalan yang diizinkan oleh aparat bahwa mereka itu juga bisa crossing. Dan sebentar lagi mungkin sekitar jam 9 malam, para warga yang datang ke area Times Square untuk merayakan tahun baru, mereka bisa masuk ke tempat-tempat yang mereka sudah beli, seperti mereka merayakan di rooftop atau di restoran. Jadi pada saat ini cukup terlihat warga setelah datang dan memenuhi area di sekitar Times Square untuk menunggu pada saatnya untuk pintu dibuka dan mereka akan masuk ke posisi yang di tengah yang seperti sering kita lihat di layar TV kita. Ya, Mas Andri, kalau melihat ball drop kan menjadi tradisi yang sudah biasa terjadi setiap tahun baru. Tapi kalau untuk masyarakatnya, adakah tradisi khusus yang mereka lakukan? Kalau di Indonesia palingan kan makan tahu bulat ya, terus juga niup trompet. Kalau di sana seperti apa? Kalau macam-macam ya, kita persiapan ya. Bagi mungkin sebuah orang-orang Indonesia yang kebetulan diaspora di sini, mereka sering merayakan bersama keluarga tercinta. Mereka mengadakan acara perkumpulan dan juga mereka mengadakan yang disebutnya potluck, membawa makanan dan berbagi-bagi bersama komunitas Indonesia di New York. Tapi kalau bisa kita dibandingkan dengan orang Amerika sendiri, mereka biasanya senang sekali merayakan tahun baru dimulai dengan mengikuti kayak jamuan makan. Jamuan makan bersama keluarga dan juga teman. Sudah itu dia mengadakan acara untuk menuju seperti bar atau tempat-tempat hiburan yang akan digunakan untuk menunggu sampai saatnya penghitungan mundur countdown menuju tahun 2025. Iya, Mas Andri, kan kalau di Indonesia cuacanya sekarang sedang tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Kalau di sana situasinya seperti apa sih, Mas? Apakah aman nanti ada kembang api dan lain sebagainya ini? Situasinya seperti apa cuacanya? Situasinya kalau yang kita lihat tadi, sekarang persentasi untuk hujan ini ke 2 jam ke atas itu kurang lebih 70%. Jadi biasanya kalau di atas 50%, most likely kejadian hujannya. Tapi mendekati ke jam 12, terlihat bahwa tingkat hujan akan menurun. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang yang berusaha mencari payung untuk bersiap-siap. Dan juga seperti yang banyak sekali orang Indonesia tahu, bahwa pergantian tahun itu pun juga di New York itu, kalau orang kita bilang itu, the idea it's so great, but the actualization is not that much. Meaning, idenya tersebut untuk datang ke Times Square, berkumpul merayakan tahun baru itu kayaknya seru dan fun sekali. Tapi pada pelaksanaannya sangat banyak sekali perjuangan. Yang misalnya kita harus datang 12 jam lebih awal dari pagi. Kadang-kadang juga memang sangat berdesak-desakan karena semua orang dari seluruh penjuru Amerika
ingin merayakan tahun baru di Amerika karena Times Square, New Year's Eve Times Square itu the most American iconic New Year's Eve in America. Jadi yang paling ikonik di Amerika adalah di Times Square. Udah gitu juga kadang-kadang kalau orang-orang yang ingin merayakan dengan melakukan sulang minuman, terkadang mereka tidak bisa karena tidak boleh mereka membawa alkohol di tempat publik. Yang berikutnya adalah susah sekali untuk mencari kamar kecil. Itu juga challenge sekali dengan teman-teman yang sudah pernah merasakan. Ada juga yang bawa diapers atau men's diaper, diapers untuk orang dewasa. Dan yang terakhir itu security juga sangat ketat. Ketika kita masuk ke sini dicek tasnya segala macam, kita dicek semua. Security sangat ketat sekali. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin pulang, transportasi umum sesudah tahun baru itu cukup susah karena banyak sekali orang yang ingin pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya idenya seru sekali. Tapi pada pelaksanaannya adalah membentukkan perjuangan. Tapi worth it ya, saya bilang once a lifetime, sekali seumur hidup, kalau punya kesempatan untuk tinggal di New York, laksanakanlah. Amin, semoga kita bisa ke sana. Ada tunggu kita ya Mas ya. Ya, tapi bicara tadi transportasi katanya susah Mas. Ini kalau dilihat-lihat sih mirip-mirip dengan di Indonesia juga di Bundaran HI ya. Tapi bagaimana dengan kemacetan Mas? Dengan banyaknya masyarakat yang memang berkumpul di sana? Dengan kemacetan yang seperti kita tahu di New York, mereka sangat dihimbau sekali untuk menggunakan transportasi publik, which is dia bisa menggunakan subway, ada juga menggunakan bus, terkadang juga mereka juga ada city bike, jadi mereka juga bisa naik sepeda ke sini, dan juga share ride seperti Uber dan segala macam itu di sini cukup memadai. Dan yang seperti orang tahu di New York itu orang lebih baik jalan kaki daripada naik kendaraan karena kadang-kadang jalan kaki itu lebih cepat dan lebih sehat katanya. Iya, Mas Ade kan kalau misalnya di Indonesia Bundaran HI ada sejumlah penampil band tanah air begitu ya. Kalau di sana sendiri line up artisnya tuh siapa aja sih Mas? Line up yang baru saya intip tadi tuh ada Lenny Kravitz, ada juga Carrie Underwood, salah satu penyanyi country dan Lenny Kravitz. Itu so far baru yang saya intip 2 itu, nanti mungkin saya bisa update lagi. Tapi untuk saat ini yang saya lihat baru 2 nama besar yang mungkin saya tahu juga, mungkin banyak lagi artis-artis senior yang saya juga bukan zamannya jadi saya kurang paham sih. Iya, kayaknya kalau Carrie Underwood juga Yasmin agak bingung nih, kalau saya masih sempat zamanin kayak. Maaf nih ada gap, generation gap di sini. Oke deh, terima kasih banyak Mas Andri. Selamat tahun baru juga untuk Mas Andri di sana. Semoga sehat selalu Mas, makin banyak rezekinya ya. Sehat-sehat. Dan tunggu kita di sana. Ya, amin. Terima kasih banyak Mas Andri dari New York.